fungsi dan cara kerjanya. Di turtle body Karen ini ya, ada namanya koin. Ini sebutannya koin, biasa orang nyebut koin turtle body. Di sininya ini tuasnya bergaris lurus ke koin, ke ini bukaan gas. Itu bukaan gas, jadi kalau kita injek gas, dia kebuka tuh. Nah, injekan gas ini mengikut dibaca oleh sensor yang ada di sini. Ini sensor TPS. Udah berapa kali video tentang sensor TPS ya. Sensor TPS itu posisinya di sini nih. Sensornya ini. Pasangan coakannya juga ada begini. Nah, gini ya. Ini dari udara, ini ngadep ke intake. Nah, ada juga yang mau ngotak-ngatik sensor ini supaya ini lebih ke kiri begini. Ini ke kiri. Jadi lubangnya nggak pas begini, dibuat coakan di dalamnya bagaimana pas-pas, tapi hasilnya lebih ke kiri. Intinya untuk mengurangi bukaan sensor di pembacaan sensor. Bukaannya itu standarnya di 11 volt. Untuk ngakalinya biasanya supaya lebih irit dibuat jadi 9, tapi ya resiko di tenaga awalnya jadi lemot. Oke, setelah tether body, sebelahnya ini lubang ISC. Lubang ISC itu fungsinya buat langsamnya. Jadi ketika posisi idle, mesin nyala, mesin akan nyedot udara karena ini koinnya tertutup rapat. Koin tertutup rapat ya, dia udara akan masuk lewat lubang yang di sini. Lubang sini masuk ke ISC, baru ke sini. Nah, itulah yang buat standar RPM Karen itu di kisaran 800 kurang lebih, tambah atau kurangin 50. Jadi antara 750 sampai 850 itu idle normal Karen. Nah, dengan adanya beberapa Kerancer yang mengakali lubang ini dikecilin, otomatis udara yang masuk lebih kecil dan RPM-nya lebih rendah. Efeknya ya memang mesin sedikit lebih irit dan RPM lebih rendah di saat idle. Iritnya tuh karena saat idle RPM-nya rendah, gitu ya. Iritnya karena RPM rendah, tapi otomatis akan mempengaruhi ke tenaga. Sebetulnya yang terpenting adalah rutin-rutin membersihkan namanya throttle body, karena jalur asupan udara yang bermasalah itu selain buat boros juga tenaga nggak ada tuh. Nah, kita bahas sudah tentang udara masuk dari ISC saat idle karena ketahan. Di sini kita bahas tentang bukaan gas. Jadi kalau gas ditarik, nih gas kan tali gasnya kemari, nih gas ditarik, koinnya ke buka. Di sebelahnya gas itu ada yang namanya setelan gas ya, setelan gas untuk setelan RPM. Jadi saat ada yang RPM-nya kekecilan, itu di bootnya ini ditekan begini, gasnya supaya lebih besar. Sebenarnya gas memang lebih besar karena ini pedal gasnya seperti seolah keinjek dikit, jadi koinnya
kuenya kebuka dikit gitu loh, kuenya gak ketutup. Pada dasarnya kalau mesin normal ya, tanpa harus di setel ininya, ini tuh nggak dipasang bautnya aja, itu RPM-nya harusnya sudah di kisaran 800. Kalau ada masalah biasanya yang mengakali ininya kalau RPM-nya kekecilan ini dibesarkan. Oke, setelah pembahasan selanjutnya di lubang ini ya, ini lubang asupan udara dari mesin. Disinilah penyebab utama paling sering throttle body cepat kotor, karena selang dari mesin ini menghantarkan uap oli kotor masuk sini, jadinya ruang bakar kotor. Tujuannya uap oli kebakar itu adalah untuk mengurangi emisi gas buang. Tapi kalau niatnya sekedar yang penting tenaga Karen itu performanya bagus terus, dan intake-nya nggak gampang kotor. Nah kalinya sebelum masuk ke sini itu dikasih namanya seperti tabung ya, cap oil, tabung oli, supaya olinya tersaring, jadi yang masuk ke sini hanya udaranya, atau sama sekali dengan cara membuntu ininya dibuntu, terus selang yang dari mesinnya itu dibuang ke alam, bisa dikasih panjang selang ke samping knalpot. Pembahasan selanjutnya tentang ini. Dua selang ini adalah selang sirkulasi air radiator, supaya intake-nya cepat hangat, sampai tingkat idle-nya cepat ya. Biasanya sangat berguna di daratan Eropa, karena di sana banyak salju. Tapi kalau di sini tidak terlalu berpengaruh, malah kebanyakan karena sekian tahun, udah 15 tahun lebih nih Karen, biasanya sininya tuh buntu, jadi ini nggak bersirkulasi. Sama aja bohong, mendingan gak usah dipakai, dan dari radiator itu di bypass. Bahas apa lagi? Bahas baliknya. Nah ini yang masuk ke intake, ini lubang kuning untuk yang di sini air ya, sirkulasi air dari radiator yang kita bahas tadi. Yang sini adalah keluaran dari udara dari asupan IEC. Jadi IEC itu udara masuk ke sini, terus masuk ke sini, masuk IEC, terus masuk kemari. Setelah masuk kemari baru lari ke sini ke intake, baru ke ruang bakar. Oke, penjelasan tentang throttle body kayaknya cukup sampai situ ya. Yang penting Pak rajin-rajin bersihin throttle bodinya, supaya ini juga tetap bisa ketutup rapat, dengan sempurna. Bukan karena sebelumnya malah sininya disilin semua nih, nggak tahu nih sama akal-akalan orangnya. Ini sudah kita bersihkan. Oke, gitu dulu penjelasan singkat video tentang throttle body kali ini dari Mr. Bingung. Semoga bermanfaat ya.